Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Syaiful Bahri, dalam pembelajaran kita hari ini, pendidikan Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini kita masih diberikannya umur, disehatkan badan, dan kita bisa bertemu bertatap muka kembali dalam sebuah pembelajaran, yaitu pendidikan Al-Quran kelas 11 bab pertama. Salawat serta salam tidak lupa pula kita ingin kepada Nabi besar Muhammad SAW, Muhammad, kepada sahabat-sahabat beliau, keluarga-keluarga beliau, dan umat-umat beliau hingga akhir zaman. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi. Yang akan kita bahas yaitu tentang berbakti kepada orang tua. Sebelum kita memasuki pelajaran ini, terlebih dahulu Bapak akan jelaskan materi yang akan kita bahas 6 bulan ke depan. Simak berikut ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran untuk 6 bulan ke depan, Bapak akan jelaskan materi yang akan kita bahas selanjutnya. Untuk kelas 11 ada 4 bab yang harus kita bahas. Di antaranya adalah berbakti kepada orang tua. Bab kedua tentang ikhlas beramal. Kemudian bab ketiga tentang sholat tahajud. Dan yang terakhir bab keempat yaitu tentang malam kemuliaan, yaitu dalam beribadah, atau yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Baiklah, untuk bab pertama yang kita bahas yaitu tentang berbakti kepada orang tua. Di antaranya adalah menulis surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 dan surah Luqman ayat 14 hingga 15 beserta artinya. Selanjutnya penjelasan tentang berbakti kepada orang tua, kandungan Al-Quran, surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 dan surah Luqman ayat 14 dan 15. Kemudian kewajiban anak terhadap orang tua dan kewajiban orang tua terhadap anak. Untuk tajwidnya yang kita bahas yaitu tentang ishar halki dan contohnya, kemudian mengupas contoh ishar halki pada Al-Quran, dan terakhir kita ulangan. Kita teruskan pada bab kedua yaitu tentang ikhlas beramal. Di antaranya adalah pengertian ikhlas beramal, kemudian surah Al-Bayyinah ayat 1-8 dengan artinya, kemudian menghafal surah Al-Bayyinah, dan untuk tajwidnya yaitu ishar syafawi dan contoh, serta mengupas contoh ishar syafawi pada Al-Quran, dan terakhir kita ulangan. Sekarang kita teruskan pada bab yang ketiga yaitu tentang sholat sunat tahajud. Di antaranya adalah pengertian sholat sunat tahajud, kemudian menulis surah Al-Isra ayat 78-79 beserta artinya, kemudian tata cara sholat tahajud dan keutamaannya. Sedangkan untuk tajwidnya yang kita bahas yaitu tentang mad jaiz munfasil beserta contohnya. Kemudian kita praktek yaitu tentang mengupas contoh-contoh mad jaiz pada Al-Quran, dan terakhir kita ulangan. Sedangkan untuk bab yang terakhir atau bab 4 yaitu malam kemuliaan amal beribadah. Di antaranya adalah menulis surah Al-Qadar beserta artinya, pengertian Lailatul Qadar, perilaku yang dapat diambil dari malam Lailatul Qadar,
kemudian menghafal surah Al-Qadar bersama artinya. Untuk tajwidnya yaitu mad wajib muttasil dengan contohnya, serta kita praktek mencari, menelaah tentang mad wajib muttasil dalam Al-Quran, dan terakhir adalah ulangan. Sahabat muslim semuanya, terutama anak-anakku yang sudah memasuki kelas 11, untuk bab 1 yang akan kita bahas yaitu tentang biru walidain, yaitu tentang berbakti kepada kedua orang tua. Nanti yang akan kita bahas yaitu surah Al-Isra ayat 23 dan 24, dan yang kedua adalah surah Luqman ayat 14 dan 15. Surah Al-Isra itu diturunkan di Mekah, dan surah Luqman pun diturunkan di Mekah juga, atau yang kita biasa kenal dengan surah Makkiyah. Ingat pelajaran kemarin kelas 10, surah Makkiyah itu ada 4 ciri ya, 4 ciri. Yang pertama adalah diturunkan di Mekah. Yang kedua mengajarkan tentang ketauhidan, tentang ketuhanan. Yang ketiga adalah diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Yang terakhir adalah ayatnya pendek. Dua surah itu yaitu surah Al-Isra ayat 23 dan 24 dan Luqman ayat yang ke-14 dan 15 sama-sama mengajarkan kita bagaimana berbakti kepada kedua orang. Baiklah, untuk membahas pelajaran kita yaitu tentang berbakti kepada orang tua, yaitu surah Al-Luqman ayat 14 dan 15 dan surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Simaklah ulasan berikut ini. Baiklah, untuk pelajaran pertama kita masuk pada bab yang pertama, yaitu berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua ada 2 surah yang kita bahas, yaitu tentang surah Al-Isra dan surah Luqman ayat 14 dan 15. Baiklah, ayat pertama yang kita bahas yaitu surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffi wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Waghfid lahuma janaha dhulli min rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ayat pertama surah Al-Isra ayat 23 yang artinya adalah, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Lanjut ke surah Al-Isra ayat ke-24, yaitu, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Baiklah, kita lanjutkan.
pada ayat berikutnya, yaitu surah Luqman ayat ke-14 dan 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Arti dari surah Luqman ayat 14 dan 15 yaitu, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Arti ayat ke-15 yaitu, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu. Surah Al-Isra yang kita bahas disebut juga dengan Bani Israil atau surah Bani Israil. Ayat itu terdiri dari 111 ayat. Kemudian ayat yang kedua yaitu surah Luqman, yaitu nasihat Luqman untuk anaknya agar dia jangan durhaka kepada orang tua. Karena kan di sana nantinya ada ayat dari surah Al-Isra, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya adalah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Aku ulangi, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil. Karena kita tidak terlepas dari orang tua. Orang tua lah yang mendidik kita. Orang tua itu adalah fondasi kita. Makanya kan dalam ayat Al-Quran, anak itu dilahirkan putih, anak itu dilahirkan suci, tinggal orang tuanya lah yang menjadikan mereka jadi apa. Mau jadi Nasrani, Majusi, mau jadi orang hebat, orang tua lain yang berkurang aktif di sana. Kemudian apabila dia sudah masuk usia sekolah, orang tuanya tidak bisa mendidik secara penuh, orang tuanya bisa menitipkan ke sekolah. Baiklah, maka di sini dulu materi kita. Semoga apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan, semoga ilmu yang kita dapat itu bermanfaat bagi kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Bila hadir Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma
وصل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة من قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول أن في الشهر جماعة ونجد من مرض الأسلام والوسط. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sampai di sini pertemuan Bapak. Salah silap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.